Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wahyu Nur Hadi dengan NIM 2022 1033 031 1030 dari Prodi Kedokteran. Di sini saya izin untuk mempresentasikan mengenai Matfari untuk ujian akhir semester Semarak Literasi Quran. Baik, mengenai Matfari tersendiri ya, menurut pengertian secara bahasa, far'i artinya bercabang. Maka secara istilah dapat kita pahami yaitu mat yang terjadi karena sebab hamzah ataupun sukun. Maka dalam hal ini kita bisa mengetahui bahwasannya mat far'i dibagi menjadi dua, yaitu sebab karena sukun yang terdiri dari mat arid, kemudian mat asli, dan juga mat far'i yang terjadi karena hamzah, yang terdiri dari mutasil, munfasil, dan juga badal. Mengenai sebab hamzah dibagi menjadi tiga, mutasil, munfasil, dan juga badal. Mutasil dalam hal ini adalah mat wajib mutasil, merupakan mat yang bertemu hamzah di satu kata. Panjangnya 4 sampai dengan 5 harakat. Contohnya pada Quran Surat Al-A'la ayat 7. Di sini sudah saya bundari. Illa masya Allah. Terdapat pada kata sya Allah yang terdiri dari 5 ketukan ataupun 5 harokat. Lalu kemudian lanjut ke yang kedua, yaitu munfasil. Dalam hal ini ada dua, yaitu mad jaiz munfasil dan juga mad silah tawilah. Dalam mad jaiz munfasil merupakan mad yang bertemu hamzah di lain kata. Panjangnya sama 4 sampai dengan 5 harokat. Kita dapat temui pada Quran Surat Al-Qari'ah ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma adra. Di sini dibacanya 4 sampai dengan 5 harokat pada kata wa ma. Lalu kemudian selanjutnya kita bisa tahu pembagian yang kedua, yaitu matsilah tawilah, merupakan hadomir di antara huruf hidup dan setelahnya ada hamzah. Panjangnya 4 sampai dengan 5 harokat. Contohnya pada Quran Surat Al-Fajr ayat 25. Kita bisa lihat azabahu ahad. Kita bisa lihat di situ ada hadomir, kemudian hamzahnya juga. Nah, itu dibacanya 4 sampai dengan 5 harakat. Lalu kemudian lanjut ke sebab hamzah yang ketiga, yaitu badal. Dalam hal ini mat badal merupakan mat yang sebelumnya terdapat hamzah. Panjangnya 2 harakat. Sebagaimana contoh Quran Surat Al-Insyiqaq ayat 7. Fa'amma man utiya. Kata utiya cukup dibaca sebanyak 2 harakat ataupun bisa dibilang 2 ketukan. Kita lanjut lagi untuk sebab yang kedua, yaitu mengenai sebab sukun. Di sini terdapat dua. Yang pertama adalah arid, yang kedua adalah yang asli. Kita akan bahas terlebih dahulu mengenai yang arid, yaitu mat arid li sukun. Merupakan mat yang bertemu huruf mati karena wakof. Panjangnya boleh 2, 4, atau 6 harokat. Ini biasanya di akhir ayat ya. Kita bisa lihat contohnya pada Quran Surat At-Tin ayat 1. Wattini wazzaitun. Itu boleh ya 4 harokat. Lalu kemudian yang kedua adalah mat lin. Merupakan mat yang terjadi karena huruf lin. Antara lain huruf lin adalah ya sukun dan waw sukun yang sebelumnya adalah fathah.
bertemu huruf mati karena wakof. Sebagaimana contoh yang saya bundari, saya akan baca mungkin dari tengah saja ya. Amanahum min khawf. Itu untuk bacaan matlin. Kita akan lanjut lagi. Nah ini untuk hukum bacaan dari mat far'i yang eh, asli. Ya, jadi ada 4 di sini kita bisa lihat. Kita akan baca dulu dari mat lazim harfi mukhaffaf, merupakan huruf fawatihu suwar, yang mana itu terdapat di awal-awal ayat biasanya, yang bila dipecah terdiri dari 3 huruf dan di tengahnya mat, panjangnya 6 harokat. Khusus untuk mat lazim harfi mukhaffaf ini, dia ada beberapa huruf yang dijadikan sebagai tanda, yaitu kaf, mim, ain, sin, lam, nun, kof, dan juga sod. Ada 8 huruf. Sebagaimana contoh, kita bisa ketahui dari Quran Surat Yasin ayat pertama. Saya akan bacakan contohnya. Yasin. Nah, 6 harokat. Lalu kemudian kita lanjut yang kedua, yaitu mat lazim harfi musyabbah. Merupakan huruf fawatihu suwar, sama seperti tadi, bila dipecah terdiri dari 3 huruf dan di tengahnya huruf mat yang diidghamkan. Ini bedanya dengan mat lazim harfi mukhaffaf. Jadi kalau tadi ada kategorinya, yaitu 8 huruf tadi, tapi kalau ini terjadi karena adanya tasydid. Ya, kita bisa bisa temui contohnya pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 1. Saya akan bacakan. Alif Lam Mim. Kurang lebih seperti itu. Lalu kemudian kita bisa lanjut ke berikutnya, yaitu mat lazim kilmi mukhaffaf. Merupakan mat yang bertemu huruf dengan berstatus sukun dalam satu kata. Panjangnya 6 harokat, sebagaimana contoh Quran Surah Yunus ayat 51. Ya, saya akan bacakan. Al-an. Di kurang lebih seperti itu bacanya. Kemudian kita lanjut ke eh, hukum mat far'i berikutnya, yaitu mat lazim kilmi musakol. Merupakan mat yang bertemu huruf bertasydid dalam satu kata. Panjangnya antara lain 6 harokat. Sebagaimana contoh Quran Surat An-Nazi'at ayat 34. وَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى. Kurang lebih panjangnya 6 harokat. Baik, demikian yang saya bisa sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga memberi keberkahan bagi siapa saja yang menonton hal ini. Dari saya kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.